Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang, Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang, Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang, Juru Selamat, berkatilah. Ku datang, Juru Selamat, berkatilah. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan memasuki ibadah dalam rangka mengingat rayakan peristiwa turunnya Roh Kudus atau Hari Pentakosta. Kita akan merayakan ibadah Pentakosta ini bersama dengan gereja-gereja Tuhan dimanapun. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Sebelumnya mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, di dalam Yesus Kristus firman yang hidup dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah penolong, Allah yang selalu menjaga memelihara kami sampai dengan saat ini. Kami datang mengucap syukur kepadamu karena kami boleh memasuki hari Minggu di mana kami akan mengingat rayakan peristiwa Pentakosta, tercurahnya Roh Kudus Allah di tengah-tengah umat-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami akan mendasari dengan berita firman yang akan kami baca dari Alkitab. Mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hati kami, pikiran kami, pendengaran kami yang kami siapkan untuk menyambut firman-Mu, Tuhan kuduskan. Dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, berilah kami layak untuk membaca, tapi juga memahami akan kebenaran firman-Mu, supaya firman ini menjadi kekuatan bagi kami melanjutkan misi Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membaca atau mengikuti bacaan Alkitab dari kitab Yoel 2 ayat 28 dan 29. Yoel 2 ayat 28 dan 29 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah pembacaan firman Allah. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam hidup beriman kita tiap-tiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema yang kita angkat untuk menjadi perenungan kita bersama di hari perayaan Pentakosta hari Minggu ini, dipulihkan oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, peristiwa Pentakosta, peristiwa pencurahan Roh Kudus yang diperingati dan dirayakan oleh gereja-gereja pada hari Minggu ini merupakan peristiwa penggenapan akan janji Allah untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya atas semua manusia. Roh Kudus itu adalah kehadiran Allah sepenuhnya untuk melakukan dan mengkaryakan keselamatannya bagi umat manusia, di mana karya keselamatan Allah itu sudah dinyatakan di dalam dan melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus itu bukan roh yang ada di samping Allah atau roh yang ada di luar diri Allah. Tetapi Roh Kudus itu adalah kehadiran Allah sendiri, juga Yesus Kristus. Allah yang sama. Kita memiliki Allah yang esa. Kita memiliki Allah yang satu. Dalam istilah teologi dikatakan Allah Tritunggal atau Trinitas. Allah yang satu menyatakan diri dalam 3 cara. Allah yang esa, Allah yang sama. Itulah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kalau kita bertolak dari Alkitab dalam dalam kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Di sini kita melihat bahwa jauh sebelum peristiwa Pentakosta, yang penggenapannya itu terjadi setelah Yesus naik ke sorga, yaitu 10 hari setelah kenaikan Yesus ke sorga, Roh Kudus itu turun dan mengurapi para murid-murid Yesus yang saat itu sedang berkumpul di Yerusalem menantikan penggenapan janji yang sudah disampaikan oleh Yesus sebelum kenaikannya ke sorga. Di sini Nabi Yoel telah menubuatkan akan peristiwa Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya itu ke atas manusia. Hanya saja dalam nubuatan atau pemberitaan Nabi Yoel, bahwa peristiwa dicurahkannya Roh Kudus ini berkaitan erat dengan hari Tuhan. Bahwa salah satu peristiwa yang menjadi tanda menjelang akan tibanya hari Tuhan itu adalah Pentakosta, yaitu hari di mana Allah sendiri mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas manusia. Dan peristiwa inilah yang digenapi oleh Allah kepada murid-murid Yesus setelah Yesus naik ke sorga. Tepatnya 50 hari setelah peristiwa hari Paskah atau kebangkitan Yesus, sebagaimana kita baca di dalam Kisah Rasul 2 pada ayat yang pertama dan hingga ayat yang keempat. Nah, dalam peristiwa Pentakosta itu Rasul Petrus yang mewakili murid-murid tampil di depan orang banyak yang saat itu menyaksikan peristiwa terjadinya Pentakosta itu.
Rasul Petrus tampil dan berkhotbah menjelaskan bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus itu adalah penggenapan dari janji Allah seperti yang sudah diberitakan oleh Nabi Yoel. Dan itu kita bisa baca Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Kisah Rasul 2. Ya, kalau kita buka di sana, Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 21. Mari Bapak Ibu kita lihat supaya kita lebih jelas. Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 21. Apa yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul di sana? Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Ayat 17, maaf, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan bisa kita lanjutkan pada ayat 18 dan 19. Dan itu sama persis atau paralel dengan apa yang diberitakan oleh Nabi Yoel. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Pentakosta atau tercurahnya Roh Kudus tergenapi dalam rentang waktu antara peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan kedatangannya kembali ke dunia, atau yang kita kenal dengan istilah hari Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa peristiwa Pentakosta ini terjadi di antara peristiwa kenaikan Yesus ke sorga dan kedatangannya untuk kedua kalinya, atau yang kita sebut dengan hari Tuhan. Nah, ini mau menegaskan kepada kita bahwa Roh Kudus ini merupakan wujud dan bukti nyata kehadiran Allah dalam rangka untuk mengurapi murid-muridnya, mengurapi orang percaya, mengurapi gereja untuk terus memberitakan karya keselamatan Allah kepada manusia dan dunia. Roh Kudus yang adalah Roh Allah, yang adalah Roh Kristus, adalah Roh penolong yang hadir bersama-sama menyertai murid-murid dan semua orang yang percaya selama-lamanya. Itu dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ya. Yohanes 15, Yohanes 16 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 17, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus sendiri menegaskan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh penolong yang akan hadir menyertai murid-muridnya selama-lamanya. Siapa Roh Kudus itu? Dia adalah Roh kebenaran, ayat 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Bagaimana orang-orang percaya? Bagaimana kita murid-murid Yesus percaya bahwa itu Roh Kudus? Dikatakan di sini, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukan, maka dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi Roh Kudus adalah Roh Allah yang datang dari Allah,
yang meyakinkan kepada setiap orang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Dan Roh Kudus ini juga yang bekerja untuk menyadarkan kita untuk hidup mengasihi Allah dengan melakukan apa yang menjadi perintah Allah, perintah Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus adalah Roh penolong yang memberikan kekuatan dan keberanian untuk kita setia dan hidup mengasihi Yesus. Roh Kudus ini adalah roh kebenaran yang memampukan untuk kita bisa mengenal, memegang teguh perintah dan kehendak Yesus Kristus. Dan bukan hanya mengenal, tetapi juga memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi firman dan kehendak Yesus itu di dalam kehidupan kita. Di dalam Injil Yohanes 16 ayat 7 sampai 10, di situ Yesus juga menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Artinya apa? Roh yang memberikan kekuatan, memberikan ketabahan, memberikan kita ketekunan. Sehingga di dalam kita melaksanakan akan tugas, akan tanggung jawab kita mengikuti Yesus, di mana kita juga diperhadapkan dengan bermacam-macam tantangan, dengan bermacam-macam penolakan dunia. Maka disitulah Roh Kudus yang berperan, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan kesabaran kepada kita. Itu artinya roh penghibur yang senantiasa ada menyertai dan memberkati kita murid-muridnya. Roh Kudus juga bekerja untuk menginsafkan dunia akan dosa. Ya. Dunia ini penuh dengan dosa, dan kita manusia, kita anak-anak Tuhan juga hidup di dalam dunia yang penuh dosa. Nah, bagaimana kita tahu itu dosa? Bagaimana kita tahu ini yang bertentangan dengan kehendak Allah? Roh Kuduslah yang bekerja menyadarkan kita akan dosa, supaya kita jangan melakukan lagi kehidupan di dalam dosa. Roh Kudus juga yang menyadarkan kita akan penghakiman, bahwa kehidupan kita itu menuju ke depan, menyambut hari Tuhan. Dan di hari Tuhan itu akan terjadi penghakiman bagi semua bangsa di dunia. Di sana akan terjadi penghakiman. Tetapi ketika kita berjalan di dalam iman, ya, kita pun percaya bahwa dengan kekuatan Roh Kudus menyadarkan kita, sehingga kita akan tetap hidup taat dan setia mempertanggungjawabkan iman kita, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi penghakiman Allah. Karena Yesus melalui Roh Kudusnya akan menjadi pembela bagi kita. Yang berikut, Roh Kudus juga bekerja untuk menginsafkan kita kepada kebenaran. Ya. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, Yesus menyatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang dapat dibenarkan di hadapan Allah kalau tidak melalui kematian dan kebangkitan Kristus." Jadi Yesus itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, berarti kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Dan itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus ini adalah kuasa Allah di dalam Kristus yang menguatkan dan memampukan kita murid-muridnya, semua orang percaya, untuk menjadi saksi. Saksi keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus kepada dunia. Bahwa meskipun di dalam menjalankan tugas kita menjadi saksi, Yesus sendiri telah menegaskan bahwa murid-muridnya dan setiap orang percaya, gerejanya, pasti akan mengalami dan menderita berbagai penganiayaan, berbagai bentuk penolakan dunia, berbagai tantangan-tantangan dari dunia ini. Tetapi tegas Yesus, "Kuatkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia." Nah, bagaimana kita setia, kita tabah di dalam melaksanakan panggilan iman kita, dan kita mengakui dan menyadari bahwa Yesus telah menjalani itu semua sebelum kita menjalaninya. Yesus sudah mengalahkan dunia,
Dan itulah hasil pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu. Yohanes 16 ayat 33. Roh Kudus adalah manifestasi kehadiran Allah, kehadiran Yesus Kristus sepenuhnya untuk menyertai pengikut-pengikutnya di dalam menjalankan misi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini sampai pada akhir zaman. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus yang menjadi amanat bagi gereja segala abad, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Nah, kalau dalam isi nubuat Nabi Yoel, Roh Kudus itu menjadi wujud nyata kuasa Allah yang mengurapi umat Tuhan, baik laki-laki dan perempuan, untuk bernubuat dan mengurapi para orang tua untuk mendapat mimpi, teruna-teruna untuk mendapat penglihatan. Ini artinya Nabi Yoel mau menunjukkan bahwa Roh Kudus itu mengerjakan rupa-rupa dan banyak karunia di dalam kehidupan umat manusia yang diurapinya. Ya, seperti ditegaskan oleh Paulus dalam 1 Korintus 12. Ada rupa-rupa karunia di dalam jemaat, tetapi hanya satu roh yang mengerjakan karunia itu. Nah, karunia itulah yang dianugerahkan oleh Roh Kudus kepada semua umat manusia yang tidak mengenal batas, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, mau itu anak-anak, mau itu remaja, mau itu teruna, orang tua, semua yang diurapi oleh Tuhan dapat memiliki karunia atau talenta yang semuanya itu akan digunakan untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun kebersamaan di dalam jemaat. Jadi bukan untuk menimbulkan persaingan antara satu dengan yang lain, ya. Bukan itu hasil pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus yang memberikan karunia kepada jemaat bermacam-macam dan beraneka ragam adalah untuk membangun kehidupan bersama, untuk menumbuhkan dan membina kehidupan bersama, supaya melalui kehidupan bersama di dalam persekutuan, jemaat dapat melayani, dan di dalam melayani jemaat dapat bersaksi tentang karya kasih Allah yang sudah nyata di dalam Yesus Kristus. Ini sudah ditegaskan oleh nubuat Nabi Yoel. Kalau karunia Roh Kudus yang dicurahkan oleh Allah adalah untuk mengurapi umat Tuhan, baik laki-laki dan perempuan, untuk bernubuat, mengurapi orang-orang tua mendapat mimpi, mengurapi teruna-teruna untuk mendapat penglihatan sebagai petunjuk atau sinyal untuk membaca tanda-tanda zaman akhir. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita berjalan begitu saja di dalam rentang waktu untuk menyambut hari Tuhan. Tetapi ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita, yang menyertai kita, dan dia adalah kuasa Allah sendiri. Dan itulah dicurahkan oleh Allah melalui Roh Kudus-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, era dan masa kenaikan Yesus ke surga yang kita sebut dengan menantikan hari Tuhan, ini adalah era dan masa bagi gereja untuk berjuang. Berjuang untuk meneruskan karya Allah bagi manusia dan dunia sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Karena apa, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Allah telah mengerjakan, ya, lebih dahulu bagiannya melalui kehidupan, melalui pelayanan, melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus, hanya untuk memberikan keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Dan itu sudah terjadi di masa sampai kenaikan Yesus ke surga. Dan dari kenaikan Yesus ke surga sampai kedatangannya kembali, itu adalah waktu dan kesempatan untuk kita melakukan apa yang menjadi tugas kita kepada Yesus Kristus.
era di mana kita memasuki waktu-waktu menuju kedatangan Yesus kembali, itu adalah kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk melakukan tugas dan misi panggilan kita untuk Kristus. Jadi inilah saatnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kesempatan bagi kita melakukan bagian kita. Karena kita sudah mengalami kasih Allah di dalam Kristus dalam kehidupan kita. Maka sekarang saatnya untuk kita melakukan tugas dan misi kita, yaitu menjadi saksi. Pergi memberitakan Injil Yesus Kristus kepada semua bangsa. Itulah bagian tugas kita. Konkretnya, inilah tugas yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan beriman kita untuk menyambut hari Tuhan. Pertanyaannya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana konkretnya kita melaksanakan dalam kehidupan beriman kita tugas dan misi Yesus Kristus ini? Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Injil Matius 25 ayat 35 dan ayatnya yang ke-36. Di situ Yesus dengan konkret menjelaskan apa yang harus kita lakukan di dalam mengisi hari-hari kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dikatakan di situ ada banyak orang lapar di sekitar kita, ada banyak orang yang haus, ada banyak orang asing, ada banyak orang yang telanjang, ada banyak orang yang sakit, ada banyak orang yang di dalam penjara. Ya. Dalam ilustrasi Yesus, orang-orang benar yang diistilahkan seperti domba itu ditempatkan Kristus dalam hari penghakiman itu sebagai orang-orang benar, orang-orang yang setia melakukan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mereka lah yang memberi makan kepada orang yang lapar, mereka lah yang memberi minum kepada orang yang haus, mereka lah yang memberi tumpangan bagi orang asing, mereka lah yang memberi pakaian kepada orang yang telanjang di pinggir jalan, mereka lah yang mengunjungi dan melawat orang yang sakit dan orang yang berada di dalam tahanan penjara. Kata Yesus, setiap orang yang melakukan tugas seperti itu, berarti itu sudah melakukannya untuk aku. Jadi Bapak Ibu tolong baca baik-baik Matius 25 ayat 35 dan 36 itu. Ketika kita melakukan tugas, melayani, mengasihi, membagi berkat dengan orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, orang-orang asing, orang-orang yang telanjang, orang-orang sakit dan dalam penjara, itu sama dengan kita sudah melakukan pelayanan kita untuk Yesus. Kemudian di dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, maka kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, inilah ibadah dan pelayanan aktual, Bapak Ibu. Inilah ibadah dan pelayanan sosial. Inilah tugas kita saat ini. Dan untuk tugas itu, Yesus Kristus telah mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan ya untuk kita tidak melakukan tugas dan misi yang sudah diamanatkan oleh Kristus Kepala Gereja kepada kita. Tidak ada alasan untuk kita menolak, oh saya tidak mampu menolong orang yang susah, memberi makan orang yang lapar, ya, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, saya tidak mampu. Tidak ada alasan untuk kita mengatakan itu. Karena apa? Karena kita sudah memperoleh kasih dan berkat Allah. Dan Roh Kudus-Nya menjadi jaminan untuk kita menjadi penyalur-penyalur kasih dan berkat Allah bagi banyak orang. Firman Tuhan ini juga kiranya boleh menjadi inspirasi iman kita di dalam menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di masa pandemi virus corona yang belum juga
berhenti sampai sekarang ini. Kita berada dalam pergumulan yang sama, tetapi dalam pergumulan kita ini, kita sudah punya jaminan untuk tetap bertahan menghadapi semuanya ini sampai semua ini berlalu, yaitu kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang di dalam Yesus Kristus sudah berkarya menganugerahkan kuasa Roh Kudus untuk menyertai, memimpin, memelihara, mengawal akan seluruh pertumbuhan gereja, pertumbuhan iman setiap orang yang percaya kepadamu, agar supaya gerejamu, baik sebagai pribadi ataupun sebagai keluarga ataupun sebagai lembaga, kami dimampukan untuk meneruskan karya dan misi Allah, membawa keselamatan di dalam Kristus bagi dunia ini. Melalui ibadah syukur kami mengingat rayakan peristiwa tercurahnya Roh Kudus dari Allah, dari Yesus Kristus kepada umat manusia hari ini. Ini akan memberikan kami kekuatan iman dan pengharapan dan kasih kami kepada Kristus, untuk kami menjadi orang-orang yang taat dan setia, bertanggung jawab, melaksanakan apa yang menjadi tugas, amanat, dan misi Kristus di saat kami mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tuhan sudah memberikan kami jaminan kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami. Maka Tuhan, perlengkapilah kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu itu, untuk kami berani keluar dari zona nyaman kami untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, untuk melawat, untuk melayani, untuk mengasihi orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Berkatilah dan urapilah kami Tuhan, supaya kami benar-benar sungguh mau menjadi sesama manusia bagi sesama kami yang masih menderita di dalam belenggu kuasa dosa. Karena itu Bapa, berkatilah kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi pasif di dalam tugas kami, di dalam pelayanan kami. Tapi kami menjadi orang-orang diberkati Tuhan untuk mampu berbagi dan menyatakan pelayanan sosial kami, ibadah sosial kami dengan menolong sesama. Berkatilah gereja-gereja-Mu Bapa yang mengingat rayakan akan peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari ini, supaya gereja-gereja semakin diperlengkapi untuk tetap memperdengarkan suara kenabian Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapa, berkatilah gereja-gereja-Mu. Berkati juga gereja Protestan Indonesia bagian Barat dengan semua perjuangan dan pergumulan-pergumulan iman yang dihadapi. Berikan hikmat dan kuasa Roh Kudus mengurapi fungsionaris majelis sinode, begitu juga dengan pengurus-pengurus musyawarah pelayanan, begitu juga dengan diaken, penatua, presbiter di dalam jemaat, termasuk di dalam jemaat GPIB Sejahtera ini. Perlengkapilah kami Tuhan, supaya kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang hidup, yang giat, yang aktif, yang bukan hanya secara verbal kami mengucapkan, kami melayani, tetapi di dalam tindakan nyata kami sungguh-sungguh melakukan pelayanan nyata melalui gereja Bapak. Karena itu Tuhan, urapilah kami para presbiter-Mu, urapilah kami para pengurus dan anggota 6 Pelkat, urapi dan berkatilah kami para pengurus komisi dengan semua program-program yang kami akan lanjutkan. Begitu juga dengan karyawan, karyawati kantor majelis gereja. Tuhan urapi, Tuhan berkati kami semua supaya kami bertanggung jawab melaksanakan apa yang menjadi tugas dan amanat Kristus lewat tugas kami masing-masing. Berkati juga Bapak BPPJ yang juga membantu
kegiatan dan pelayanan di bidang keuangan. Tuhan urapi mereka juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka juga dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Bapa di sorga, berkati juga seluruh warga jemaat yang setia dan taat menopang semua kebutuhan yang digunakan di dalam pelayanan gereja, baik moral maupun material yang mereka sudah persembahkan untuk Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-Mu, memberkati tiap-tiap keluarga, suami, istri, orang tua, sampai dengan anak-anak, dengan seluruh kehidupan yang ada, dengan seluruh rencana-rencana hidup mereka ke masa depan. Anak-anak yang mungkin sudah dinyatakan lulus atau naik kelas, dan mereka akan memasuki periode tahun ajaran yang baru Bapa, tetapi masih berada di dalam ketidakpastian karena adanya pandemi virus corona saat ini. Kami mendoakan seluruh kehidupan jemaat-Mu, supaya Tuhan ada menyertai, melindungi, dan memberkati mereka, menguatkan iman dan pengharapan mereka dengan Roh Kudus-Mu yang bekerja tanpa mengenal waktu untuk menyertai dan memberkati jemaat-Mu dalam semua peristiwa dan pengalaman hidup mereka, baik di saat mereka senang, baik di saat mereka susah, dan banyak pergumulan-pergumulan mereka harus hadapi. Roh Kudus-Mu selalu hadir, menjadi roh penolong, menjadi roh penghibur, dan roh kebenaran yang menuntun kehidupan kami untuk berjalan di dalam kesetiaan iman bagi Tuhan. Bapa di sorga, kami mendoakan seluruh kehidupan jemaat-Mu dengan semua kegiatan-kegiatan yang akan dilanjutkan di dalam minggu kerja yang baru di depan. Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan, beri hikmat. Lalu Tuhan berkati semua apa yang sudah dipersiapkan, rencana, harapan, cita-cita, apapun itu Tuhan berkati. Bapa di sorga, kami juga mau mendoakan jemaat-jemaat yang sakit dan dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Piris, kami berdoa untuk Bapak Karel Matakupan yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan bekerja melalui para medis, melalui para juru rawat, obat-obat penawar, dan semua pihak yang ikut mendampingi beliau di dalam sakitnya. Tuhan, Engkau bekerja, mengalirkan kuasa-Mu untuk menjadi sumber kekuatan dan kesembuhan bagi Bapak Karel Matakupan. Kuatkan dia dalam iman dan pengharapan untuk tetap berserah kepada kuasa Tuhan, kuasa pemulihan, dan kuasa keselamatan. Untuk Saudara Aprian Manuputi, untuk Ibu Eha Siahaan Hermono, untuk Ibu Bambang yang juga dalam perawatan. Kami juga berdoa untuk Ibu Sumini Wowo, untuk Bapak Yanes Franky Syiatau, untuk anak Stefanus Daud, untuk Bapak Joni Tampu Bolon, untuk Ibu Suparti Lamet. Mereka-mereka ini mengalami gangguan kesehatan Bapa. Mari Tuhan Engkau bungkus mereka dengan lawatan-Mu, supaya mereka cepat pulih dan sembuh melalui upaya perawatan dan pengobatan yang mereka gunakan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keluarga Nyonya Nancy M. Thomas, untuk Saudari Nila Angkolondang, untuk keluarga Nyonya Hana Suada, untuk Saudara Markus Pahambang, untuk keluarga Martinus Salombe, untuk keluarga Darmon Pandongan. Tiap-tiap keluarga ini Tuhan, dengan kehidupan mereka masing-masing dalam keluarga, suami, istri, orang tua, anak, cucu mereka, Tuhan kami bungkus kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi harapan-harapan hidup mereka, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami juga mau bersyukur bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan akan tambahkan usia kehidupan yang baru sepanjang hari-hari dalam minggu ke depan. Kami bersyukur bersama dengan anak Floreta Panjaitan, bersama Nyonya Elizabeth Dwi Anggraeni Panjaitan, bersama Saudara Enugroho Bayu Wicaksono, bersama Bapak Suparno, bersama Nyonya Elizabeth Andriani Ferdinandus, bersama dengan anak Angelina N. Salindeho, bersama Bapak Benediktus Yohanes Venat.
Dan juga mungkin ada di antara warga jemaat yang bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan, maka Tuhan kami angkat syukur sukacita mereka di hadapan Tuhan menjadi akta iman bahwa hidup mereka dipimpin, dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Karena itu dalam usia baru yang akan mereka nikmati bersama Tuhan, Tuhan menguduskan hidup mereka dan mereka boleh hidup berjalan bersama Tuhan dan berkarya dalam hidup mereka bersama Tuhan, dan Tuhan curahkan berkat di dalam hidup mereka. Kami juga mendoakan apabila ada jemaat-jemaat Tuhan yang bersyukur karena keberhasilan dalam studi, dalam pendidikan bagi anak-anak mereka yang sudah melewati jenjang pendidikan, supaya Tuhan juga menyambut sukacita dan syukur mereka. Ada yang lulus dari ujian, ada yang dinyatakan naik kelas. Kami mohon Tuhan, berkatilah sukacita dan syukur mereka. Yang mempersembahkan syukur karena berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan mereka, Tuhan juga memberkati ucapan syukur mereka. Bapa di sorga, kami juga mau mendoakan pelaksanaan pleno khusus yang akan dilaksanakan pada hari Senin besok, supaya Tuhan juga campur tangan, menyertai dan memberkati, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, dan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara dengan semua peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi, politik yang sedang terjadi di tengah bangsa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Aparat kami, pemerintah kami dari pusat sampai di daerah-daerah, Tuhan Engkau berkati mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di bidang pemerintahan, di tengah masyarakat luas, khususnya di dalam penanganan pemutusan wabah corona saat ini. Bapa, apa yang dilakukan oleh pemerintah, semua itu akan berdaya guna untuk menjauhkan bangsa kami dari bencana yang berkepanjangan ini. Begitu juga pihak medis, para relawan, donatur-donatur yang mendukung pelayanan pemerintah di bidang kesehatan. Tuhan Engkau juga menolong dan memberkati mereka, supaya mereka juga terkawal oleh keselamatan Tuhan di dalam tugas pelayanan kemanusiaan mereka dalam rangka menolong para pasien-pasien dari virus corona. Karena itu Bapa, kami serahkan kehidupan bangsa, negara, masyarakat kami dari semua lintas kehidupan. Tuhan Engkau menyertai dan memberkati. Begitu juga mereka yang mengalami banyak penderitaan, bencana-bencana alam, atau apapun juga dalam kehidupan mereka, kemiskinan yang melilit hidup mereka, kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, atau mungkin mereka menderita karena pemutusan hubungan kerja, Tuhan Engkau juga akan menolong mereka. Bahwa jaminan hidup mereka adalah Tuhan yang adalah sumber kekayaan dan berkat bagi semua orang percaya. Maka kami pertaruhkan semua mereka Bapa ke dalam tangan kuasa. Bapa di sorga, berkatilah pelayanan kami pada hari ini, dan biarlah ibadah kami dan semua kami yang terlibat di dalamnya, kami mengalami berkat Tuhan yang melimpah. Karena itu Bapa, berkati dan kuduskanlah ibadah kami yang terbatas ini, dan biarlah ibadah kami ini tidak hanya berhenti di sini saja. Dalam kehidupan kami sehari-hari, kami akan melakukan ibadah yang sejati, ibadah aktual dalam sikap, tindakan, dan praktek kehidupan kami yang membawa banyak orang untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami bermohon, dan dengarkanlah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin.